Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nita. Selamat sore. Mantap. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Kembali lagi di Radio Ngoding Bedah Buku. Pada sore hari ini, narasumber kita ada Mbak Nita, analis dari timnya Mas Diki. Dan pada sore hari ini, Mbak Nita mau membahas buku yang berjudul Mind Web, Think Without Thinking. Mbak Nita, gimana kabarnya nih? Udah WFH berlama-lama Ria ini. Saya kangen WFO sih. Benar? Besok Jumat kita WFO mau? Jumat ya apa sih kayaknya. Oke. Sudah jenuh banget atau masih berusaha untuk enjoy ketika WFH? Di WF, karena WFH ini sebenarnya bisa ini sih, kerja dari jam 8 pagi aja sih. Oke. Nggak molor-molor lagi, kayak gitu. Tapi kan kalau WFH lebih molor selesainya, jadi karena kita toolsnya pirantinya ada di rumah semua, jadi ya udah kita bisa nyampe maghrib, bahkan nyampe malam. Iya, ya gitu sih. Enggak, tapi kalau misalkan jam 5 ya udah selesai dulu. Main-main dulu sih. Oke. Malamnya lanjut lagi ya? Create lagi ya? Oke. Ya. Nah, di sore ini Mbak Nita kenapa nih memilih judul buku ini yang mau dibedah? Ada apa dengan buku ini? Karena aku ini sih nggak tahu mau kemarin kan terencanakan mau yang di collab gitu, tapi ternyata belum terrealisasikan, belum beli bukunya. Kenapa nih? Abis itu malah diganti kan namanya, ya udah deh nyari aja buku. Sebenarnya ini tuh buku udah lama sih, lama, tapi kayaknya aku belum pernah baca karena dulu motivasi belinya itu kirain ini tuh cara bikin web gitu. Ternyata? Terus nggak dibaca. Karena terpengaruh webnya itu, nggak tahu kalau main web kayak gitu sih. Oke. Jadi jadinya kenapa? Enggak sih. Ya jadinya ya mungkin ini sih lumayan buat baca aja sih daripada nggak kebaca bukunya. Oh iya. Oke. Jadi kapan baca buku ini? Seminggu yang lalu mulainya. Oke. Berarti ini dong sudah diniatkan untuk membaca buku ini. Gimana? Berarti sudah diniatkan untuk baca buku ini dong. Iya, tapi harus kalau cuma sekali baca itu belum ini sih, belum lancar gimana maksudnya. Karena ini kan kebetulan ini kan versi bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini ada versi bahasa Indonesianya, tapi aku punyanya versi bahasa Inggris. Jadi pertama harus ngertiin dulu, baca kedua baru memahami. Wih, benar sama kayak aku tuh, udah bahasa Inggris. Aduh. Oke deh, dari kemarin selalu kekurangan waktu, langsung aja kita singkat waktunya. Oke Mbak Nita, silakan untuk membahas buku-buku ini. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang buku Mind Web, Think Without Thinking. Jadi ini karya Eka Wartana, orang Bali. Dan dia penemu Mind Web-nya sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mind Web? Sebenarnya konsep Mind Web itu gimana sih cara kita untuk berpikir dengan cara memaksimalkan kapasitas otak kita gitu. Jadi gimana caranya untuk menggunakan otak kanan dan otak kiri dan long term memory apa ya misalnya ya, long term memory dan short term memory kayak gitu. Nah,
mind web ini nantinya bentuknya sih kayak diagram. Jadi diilustrasikan dalam bentuk diagram. Dan diagram ini bakalan saling terkoneksi kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kenapa mind web gitu? Jadi di buku ini dibilang kalau short term memory ini cuman bisa asop itu apa ya? Uh, hanya bisa menyerap 5 dari 9 atau rata-rata 7 bagian informasi dalam sekali waktu kayak gitu. Jadi karena namanya short term memory gitu, jadi dia cepat hilang, cepat dilupakan kecuali kalau memang itu sangat penting kayak gitu sih. Nah, jadi kenapa menggunakan mind web ini? Kita bisa nge-retrieve memori dari short term ini sih, kayak gitu. Nah, kalau di buku ini, jadi kenapa kita pakai mind web? Jadi mind web itu nanti bakal nge-improve memori kita. Terus mengembangkan intuisi, kemudian bisa nge-trigger proactive step. Jadi kita lebih bisa proaktif kayak gitu. Kemudian bisa membuat perencanaan kegiatan. Jadi bisa lebih baik dalam membuat perencanaan kayak gitu sih. Kemudian menuliskan konklusi gimana ini ya. Intinya gimana sih cara kita membuat kesimpulan dengan baik kayak gitu. Kemudian bisa juga mengimprove critical thinking kita. Nah, sebenarnya dari sekian banyak ini mungkin yang dari yang menurutku paling ini ya paling bukan berpengaruh sih, tapi menurutku benefit yang paling bagus itu terkait ini sih yang enhance the link of information from subconscious mind dan conscious mind. Subconscious itu kan pikiran bawah sadar, dan conscious mind itu kan pikiran sadar kita. Jadi gimana caranya kita menghubungkan menterkaitkan antar informasi dari pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar kita, gitu. Kemudian ini juga bisa untuk mencari informasi yang saling terkait dan berkolerasi antara informasi satu dengan lainnya. Kemudian bisa untuk menambah pengetahuan kita sih, pengetahuan terkait informasi yang kita sudah tahu. Kalau menggunakan ini kita bisa lebih tahu lagi. Kayak gitu. Nah, bedanya apa sih mind web sama mind map? Jadi kan sebenarnya sama-sama map sih, sama-sama mind. Tapi kalau kalau mind map ini dia tuh biasanya breakdown-nya itu untuk satu hal kayak gitu. Jadi misalkan di project itu ada SOW, ada klien, ada tim kayak gitu. Kemudian SOW cuma bahas terkait SOW aja, terus tim ya terkait tim aja kayak gitu sih. Kemudian kalau di mind web ini dia itu terkait, saling berkaitan gitu. Misalkan di project itu kan tadi ada SOW sama tim. Gimana sih sebenarnya tim itu bakal mempengaruhi SOW, bagaimana klien bakal mempengaruhi project, bagaimana klien berpengaruh kepada SOW kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau mind map itu dominannya dia menggunakan otak kanan, sedangkan kalau yang mind map ini tetap menggunakan otak kanan untuk berimajinasi, kemudian dibantu oleh yang otak kirinya untuk memvisualisasikan hubungan keterkaitan antara sesuatu hal kayak gitu.
Nah, mungkin ini contohnya. Jadi kalau misalkan ada kata apel gitu, apa sih yang ada di pikiran kita? Kita bakal berpikir bahwa apel itu ya buah kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita gali lagi, sebenarnya apel itu bisa jus, apel itu bisa dibuat tea, apel itu bisa sebuah pohon, apel itu bisa berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa gitu. Apel itu bisa berkaitan dengan Newton. Apel kalau ngomong bahasa Inggrisnya Apple berarti bisa laptop, bisa berkait dengan Steve Jobs. Nah, jadi sebenarnya satu hal apel ini bakal berpengaruh ke banyak hal dan bisa jadi banyak hal itu saling berkaitan. Jadi misalkan kalau di buku ini ya, di buku ini jadi kalau misalkan Adam dan Hawa itu berhubungan dengan pohon. Kalau di Islam berarti karena dulu Adam dan Hawa memakan buah dari buah kuldi kayak gitu kan. Kalau di sini buah kuldi itu diberikan apel kayak gitu. Dan jadi antara Adam dan Hawa itu berhubungan dengan tree. Kemudian misalkan Newton dengan tree. Kenapa? Karena siapa sih? Sebentar. Albert Einstein apa enggak ya, saya lupa. Ada yang tahu nggak sih siapa sih penemu Newton? Saya lupa. Albert Einstein bukan sih ya? Penemu Newton, Isaac Newton lah. Isaac Newton. Iya, Bob. Iyalah. Baiklah. Isaac Newton banyak. Kan namanya Newton. Albert Einstein apa ya? Lampu ya? Oke. Nah, jadi antara apa? MC kuadrat. Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya sih antara Newton dan Tree itu ya emang berhubungan, dan karena dulu teorinya menggunakan untuk mendapatkan teori Newton menggunakan percobaan dengan apel kayak gitu, dengan ya teori gravitasi ya. Maaf kan saya lupa kayak gitu. Kemudian lanjut aja dah Nah, kemudian hubungan antara Apple dengan laptop sama Steve Jobs itu kan Steve Jobs itu kan pemiliknya Apple kayak gitu, dan produknya dari Steve Jobs itu kan laptop. Itu sih hubungannya. Jadi intinya sih gimana saling berkaitan sih, jadi antara satu hal dengan hal lainnya. Nah, sebelum ke ini main webnya, jadi gimana sih kalau di buku ini ada bab terkait gimana caranya untuk meluaskan pikiran kita kayak gitu. Nah, caranya kita bisa melakukan social gathering. Social gathering itu ya banyak hal sih. Jadi misalkan ketemu komunitas ataupun ketika kita ikut seminar atau ikut training kayak gitu, itu bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian bermain teka-teki silang. Ini karena teka-teki silang itu kan dia saling antara kotak satu dengan kotak lainnya bisa jadi saling berhubungan, walaupun maknanya bisa jadi berbeda gitu. Kemudian penggunaan telepon ini dalam artian gini sih, misalkan handphone itu kan kalau umumnya biasanya digunakan untuk
nge-browsing, terus WA, chat, telepon kayak gitu. Nah, kita bisa ngulik lagi terkait penggunaan telepon, misalkan gimana sih ini sebenarnya alarm ini efektif nggak ya buat aku bisa bikin bangun pagi kayak gitu. Atau misalkan jamnya aku ubah nanti bagaimana ya, gitu sih. Jadi explore terkait di HP-nya. Kemudian antisipasi ini saya lupa. Jadi kurang lebihnya sih gimana cara ketika kita dalam suatu keadaan, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal yang buruk bakal terjadi. Misalkan kita sudah tahu nih bakal mendung. Mendung tuh bisa jadi hujan. Jadi karena bisa jadi akan hujan, lebih baik kita bawa payung kayak gitu. Kemudian go into detail. Kalau di bukunya ini dicontohkan gini sih. Jadi gimana? Misalkan kita baca koran nih. Pernah nggak sih kita tuh ngelihat berapa banyak kolom dalam satu halaman koran kayak gitu? Pasti banyak orang yang nggak peduli tentang berapa kolom, kecuali kalau memang dia itu seorang misal desainer di koran tersebut kayak gitu sih. Kemudian mendengarkan musik. Jadi mendengarkan musik ini lebih ke yang instrumental sih. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan musik itu dengan yang instrumental, coba kita dengarkan gimana suara bassnya gitu, atau gimana genting pianonya ini sih. Bakal ada enggak sih perubahan terkait hal itu. Kemudian kalau to see unforeseen ini apa ya? Saya lupa. Skip aja dulu deh, saya lupa. Kemudian kalau similarity ini gimana sih cara menghubungkan antara sesuatu, misalkan anjing dan kucing. Anjing dan kucing itu sama-sama hewan, tapi hewan itu belum tentu anjing, hewan itu belum tentu kucing, karena hewan itu bisa banyak. Tapi kalau misalkan anjing dan kucing ini, dia tuh sama-sama hewan, kayak gitu. Kemudian terkait yang same word, different meaning. Contohlah, apel sama apple, kayak gitu. Apel sama apel. Itu kan kalau dari kata-katanya kan sama. Tapi kan kalau pengucapannya beda, sudah beda arti, ya gitu. Apel itu buah, kemudian apel itu upacara pagi, gitu. Kemudian perubahan ini, jadi kalau misalkan jadi kita sudah lupa sih. Kalau nggak salah kita ini sih terkait perubahan sesuatu kayak gitu. Misalkan kita biasa untuk bangun pagi jam 7, kemudian berangkat ke kantor. Kemudian ada perubahan, kita bangunnya jam 8. Nah, ketika kita bangun jam 8, nanti bakal gimana ya? Pertama paling kan pasti bakal kita karena jam 8 harus sudah nyampe kantor dan mulai kerja, tapi jam 8 kita bangun, berarti kita harus buru-buru ke kantor. Terus kalau misalkan kita buru-buru ke kantor, apa jadinya? Misalkan jalanan tambah macet. Kemudian pas di jalan macet itu ada kecelakaan, jadi tambah macet kayak gitu. Jadi ke kantor tambah telat. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian deducing, jadi making conclusion. Gimana sih cara kita untuk membuat suatu kesimpulan? Ini misalkan kan ada kejadian A dan B gitu. Kemudian apa sih
penyebabnya kejadian A dan B. Nah, dari kejadian tersebut kita bisa nggak mendapatkan kesimpulan yang baik kayak gitu. Kemudian proaktif ini lebih kita mengutarakan pendapat kita sih kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk memulai membuat mind web? Jadi yang perlu dilakukan adalah kita menentukan topik dulu. Jadi misalkan topik yang bakal dibahas apa ya? Topiknya terkait bakso, misalkan subtopiknya berarti bakso itu kenapa bakso ya? Subtopiknya gimana caranya membuat bakso, kemudian bakso itu ada apa aja kayak gitu. Kemudian kita memilah lagi kira-kira apa sih yang relevan dengan subtopik tersebut. Misalkan tadi terkait bakso, kita mau bakso apa? Bakso sapi kayak gitu. Kalau sapi ini bakal ada apa aja? Misalkan berarti sapi yang bakal dijadiin bakso itu berarti dagingnya harus kayak gini. Kemudian kalau sudah kita mengkoneksikan antar isu tadi, kemudian dengan subtopiknya. Misalkan subtopiknya, misalkan jadi kan tadi bakso, ada bakso, kemudian subtopiknya sapi kayak gitu. Kemudian ada lanjutannya lagi. Gimana caranya untuk membuat bakso kayak gitu. Nah, jadi ini gimana? Ini lebih ke memvisualisasikan gimana caranya topik-topik dan subtopik tadi saling berkaitan. Nah, ini contoh mind web-nya sih. Ini misalkan kalau ini contohnya ada problem kayak gitu. Problem ketika ada sebuah problem, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tuh harus menganalisa problem tersebut. Kemudian setelah dianalisa, sebenarnya apa sih yang menyebabkan problem itu terjadi? Kemudian siapa sih yang menyebabkan problem itu terjadi? Gimana detailnya kayak gitu. Nah, jadi dari problem tersebut kita harus melakukan analisa, dan analisa itu berarti ada analisa penyebab, analisa untuk pelakunya siapa, kemudian gimana sih detail dari masalah tersebut, hasil analisa gimana. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah tahu, nah kita analisa dulu solusinya kayak gimana. Kemudian selain analisa, gimana sih cara mencegah problem itu terjadi. Nah, sebelumnya, selain terkait analisa solusi dan preventionnya, ada nggak sih efek yang bakal ditimbulkan dari problem tersebut? Nah, efek ini bakal mengakibatkan apa dan apa penyebabnya. Jadi sebenarnya efek ini juga perlu dianalisa. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah tahu analisanya, solusi dari problem tersebut dan gimana cara mencegahnya, kita juga harus kita harus mendapatkan feedback. Jadi dari problem tersebut kita dapat feedback apa kayak gitu. Nah, ini sih contoh dari mind web-nya seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu? Karena mind web ini dia nggak punya pattern sebenarnya.
Jadi mind web itu intinya gimana caranya kita untuk mengoneksikan satu hal dengan hal lainnya, dan gimana caranya agar kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi dari hal tersebut. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita kan tadi udah ngomongin problem ya. Misalkan kita ngomongin problem, kita pasti udah paham kalau kita harus nyari solusi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman tahu problem aja, tapi nggak tahu apa yang akan kita lakukan, kan kita juga bingung. Jadi kalau misalkan kita sudah berpikir dan sebelumnya sudah pernah mengetahuinya, oh kalau ada problem berarti harus ada solusi kayak gitu sih. Itu sebenarnya inti dari mind webnya sih seperti itu. Mungkin gitu aja sih. Sebenarnya setelah problem solving ini masih ada contohnya. Tapi di slide ini nggak ada. Nah, jadi ada contoh kasus untuk problem solvingnya. Karena kalau yang di mind web ini kita kan baru terkait bukan detail sih, jadi gambaran-gambaran apa yang harus kita lakukan. Nah, dari gambaran yang kita lakukan ini kita bisa memecah lagi terkait detailnya, tapi itu nggak di mind web. Oke. Sudah cukup berarti, Mbak Nita? Sudah cukup sih. Cukup, oke. Oke, waduh baru muncul. Dari buku yang Mbak Nita baca ini nih, apa sih yang bakal Mbak Nita implementasikan ke depannya setelah Mbak Nita membaca buku ini? Sebenarnya yang aku implementasikan nggak di yang aku jelaskan sih, tapi kemarin aku tuh di buku ini nemu sesuatu yang menurutku menarik sih. Jadi di situ ada gimana sih cara kita menganalisa. Jadi terkait menganalisa sebuah problem kayak gitu. Nah, jadi kalau nggak salah sih, jadi kita tuh nggak perlu untuk memecahkan sebuah problem gitu. Kita nggak perlu susah. Maksudnya nggak perlu susah itu nggak perlu berpikir terlalu rumit kayak gitu. Untuk memecahkan sebuah masalah itu kita bisa menggunakan pikiran yang out of the box kayak gitu sih. Jadi gimana caranya ya jangan memandang bahwa masalah itu adalah masalah sulit dan solusinya nanti bakal sulit. Tapi bisa jadi karena masalah itu hanya terlihat sulit, tapi sebenarnya masalah itu gampang. Cuman cara pandang kita yang harus dibenahi kayak gitu. Wis, mantap. Terus kalau itu gambaran dari Mbak Nita ya. Tadi ini kayaknya Mas Rama komen deh. Ini buku sistem analis sistem analis ya Mas ya. Aku mengartikannya sistem analis loh. Oh ya benar. Sistem analis banget ya, keren Mbak. Oke. Nah, dari buku ini nih, apa yang pengen Mbak Nita sampaikan untuk analis-analis kita? Kalau yang mau disampaikan ini sih gimana, cobalah, ini bukan ke analis sih, tapi sebenarnya ya ke diri aku sendiri. Jadi kan tadi di slide ke belakang sebelumnya kan bilang terkait gimana sih cara kita untuk menambah wawasan kita kayak gitu kan. Nah, cobalah. Jadi sebenarnya yang aku tulis tuh
belum semuanya sih. Jadi gimana caranya kita untuk memperluas pengetahuan kita, dan contohnya dengan yang aku tuliskan tadi sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya di buku ini tuh lebih banyak. Jadi 100 halaman pokoknya. Ini kan ada sekitar 200 halaman. 100 halaman itu isinya contoh-contoh kasus sih. Jadi pertama gimana caranya kita bikin main webnya, kemudian contoh kasus realnya kayak gitu. Jadi gimana kita caranya untuk membreakdown. Jadi dari main web itu kemudian bagaimana cara memecahkan kasusnya. Kayak gitu sih. Oke. Menarik nih, menarik. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Apa gimana, Mbak? Aku awalnya bingung loh dengan diagramnya ini. Oh ya? Apa yang dibingungkan? Ya, karena emang di buku ini bilang main web itu nggak semudah yang dibayangkan ya gitu. Jadi kalau misalkan baru lihat itu mesti pusing. Ini kenapa linknya ke sana kemari kayak gitu. Oh iya benar. Tapi memang benar. Tapi memang konsep dari main web seperti itu. Dia karena keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya. Iya sih. Ya ini juga aku ngeliat dari garis feedbacknya tuh ya, dia bisa ngarah ke analisis, solution, problem. Menarik nih. Bisa di-share kali ya PPT-nya? Iya. Grup general gitu. Oke. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, bukunya share. Iya, aku juga mau baca, bener Mas. Bukunya share, PPT-nya share. Bukunya bentuk buku. Oh, coba lihat Mbak, lihat. Dipajang dulu dong bentar. Naikin dikit. Beli aja ada kok e-booknya di Google Play ada. Oke, Mas Rama silakan beli nanti foto. Ada 2 buku. Jadi kalau yang buku pertama ini dia kan baru terkait konsep main web. Nah, kalau yang buku kedua itu terkait gimana caranya menggunakan main web. Jadi judulnya tuh to think without thinking, bapaknya. Oke. To think without thinking. Oke deh. Oke, ada lagi yang mau Mbak Nita sampaikan? Sebenarnya tadi aku mau membahas terkait ini sih, logic sih. Tapi nggak usah deh. Oke deh, kalau buku ini menarik, prepare aja Mbak Nita. Siapa tahu nanti aku akan minta untuk ngisi di hari Jumat. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih buat Mbak Anita. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua. Tetap dengerin Radio Ngoding. Ingat, ini pekan kedua, jadi nanti hari Jumat bakal ada voting. Diingat-ingat lagi narasumber terbaiknya, dan nanti dipilih di hari Jumat. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih buat Mbak Anita. Terima kasih. Terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya. Kembali mengingatkan sebelum punch out, silahkan untuk checking timesheet-nya dulu. Sampai ketemu di hari Senin. Hari Senin tanggal 7. Besok belum ya? Sampai ketemu di hari Senin dengan Mbak Lulu. Aduh, Mas Damarnya live ya. Hari Senin nanti ada narasumbernya, ada Mbak Lulu. Dipersiapkan buat Mbak Lulu. Oke, gitu aja untuk Radio Ngoding pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.